Shalom, kembali saya Riki Mulyana akan membacakan sebuah buku dari Bapak Pendeta Insinyur Niko dengan judul Healing Movement. Hari ini saya akan membacakan bab 3 dengan judul Strateginya Melalui Doa, Pujian, dan Penyembahan. Tuhan Yesus luar biasa. Dalam KKR Healing Movement di Salatiga, saya melihat dengan mata sendiri seorang anak yang naik ke atas panggung setelah sembuh dari bisu dan tuli. Kami tes terlebih dahulu. Ternyata anak tersebut bisu serta tuli sejak lahir. Kemudian saya bertanya kepada dokter, "Dok, bisakah secara ilmu kedokteran orang yang bisu dan tuli sejak lahir sembuh?" Dokter menyatakan bahwa ilmu kedokteran tidak bisa menyembuhkannya. Saya mau memberitahu Anda, Tuhan Yesus tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, Dia mau dan mampu menyembuhkan Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Dia dan orang yang percaya kepadanya. Setelah didoakan, malam itu saya melihat anak perempuan yang berumur 8 tahun yang bisu dan tuli sejak lahir. Pertama-tama yang Tuhan Yesus sembuhkan telinganya. Anak itu tiba-tiba bisa mendengar suara untuk pertama kalinya. Malam itu untuk pertama kalinya diajarkan berbicara. Sewaktu kami suruh dia mengucapkan angka 1, respon pertamanya dia kaget dan agak terbata-bata mencoba berkata, "1." Itu kata-kata pertama. Saya melihat itu sambil menangis. Sebab anak yang rasanya tidak punya pengharapan untuk masa depannya. Tetapi dalam tempo hitungan detik, Tuhan Yesus mengubahnya. Ini namanya masa depan penuh pengharapan. Puji Tuhan. Selanjutnya anak tersebut bisa berucap, 2, 3. Yesus Tuhan. Pujian, penyembahan, dan doa berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan merupakan suatu gaya hidup dan strategi agar healing movement terjadi. Salah satu syarat untuk pemulihan di Indonesia adalah pujian, penyembahan, dan doa dalam kesatuan. Para pemimpin gereja bergandengan tangan dan bersatu. Dalam 2 Tawari 7 ayat 14 Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Saya teringat saat di Surabaya seorang hamba Tuhan bernama Sheng almarhum menumpangkan tangan atas saya dan berkata, "Aku menetapkan engkau untuk menjadi anakku, untuk membawa umatku masuk dalam hadiratku." Dulu saya adalah seorang pengusaha yang cukup berhasil, namun Tuhan mengizinkan usaha saya hancur. Dari situlah Tuhan menuntun saya masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Sampai hari ini tugas saya adalah membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, intim dan bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Sudah sejak awal Tuhan memimpin gerejanya. Dia memanggil saya menjadi hamba Tuhan untuk menjadi alatnya. Dia memberikan tugas kepada saya untuk merestorasi Pondok Daud. Pondok Daud berbicara tentang pondok yang dibangun oleh Daud, sebuah tenda yang di tengahnya diletakkan tabut perjanjian. Allah bersemayam di tabut perjanjian tersebut, dan di sekitarnya ada pujian, penyembahan, dan doa bersama-sama. Ada 88 penyanyi terbagi menjadi 24 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 12 orang. Mereka melambungkan pujian, penyembahan, dan doa tanpa henti. Mereka berdoa 24 jam. Berarti ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi 24/7. Hal ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Pondok Daud ini ada karena hati Daud mengasihi Tuhan. Hal ini penting karena untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus hidup intim mengasihi Tuhan. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. "Kemudian aku akan kembali membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak dari semula." Kisah Para Rasul 15 ayat 15-18. Sebelum kedatangan Kristus untuk kali yang kedua, maka segala sesuatu seperti diucapkan oleh para nabi Tuhan dalam Alkitab harus digenapi. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Apa yang dikatakan Rasul Yakobus dalam ayat tersebut merupakan nubuat Nabi Amos yang telah dinyatakan ratusan tahun sebelumnya. Apabila suatu nubuat dinyatakan berulang, kita harus tahu bahwa itu adalah suatu perkara yang serius di dalam hati Tuhan. Saat ini Tuhan sedang memulihkan Pondok Daud.
Dan itu terjadi bagi gereja yang siap menangkap lawatan Tuhan. Pondok Daud. Pondok Daud adalah satu kemah yang dibentangkan oleh Raja Daud di Bukit Sion untuk menaruh tabut perjanjian Allah di dalamnya. Daud menempatkan pemuji dan penyembah di sekeliling tabut. Mereka memuji dan menyembah Allah siang dan malam. Sangat jauh berbeda dengan pola di kemah Musa yang hanya mempersembahkan korban darah binatang. Di Pondok Daud selalu ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Allah. Tidak ada persembahan kurban binatang seperti kurban pujian dan ucapan syukur. Kita tahu bahwa di Bait Salomo juga ada puji-pujian yang selalu dinaikkan kepada Tuhan siang dan malam, terus menerus. Tetapi itu dilakukan di pelataran bait suci. Di Pondok Daud, para pemuji menyelenggarakan ibadahnya di hadapan tabut. Hal yang tidak diperbolehkan di kemah Musa maupun Bait Salomo. Mengapa hal ini diperbolehkan Allah? Mengapa Pondok Daud menjadi begitu istimewa? Apa sesungguhnya yang sedang Tuhan pulihkan di tengah gerejanya pada masa kini? Pondok Daud pada mulanya ada karena kerinduan Raja Daud. Ketika ia telah menjadi raja, maka kerinduan yang ada di hatinya sejak lama itu ingin segera terwujud. Daud mengatakan selama pemerintahan Raja Saul, tabut Allah tidak diindahkan, sehingga ia memerintahkan untuk membawa tabut itu ke Yerusalem. Sebagai seorang raja, Daud memiliki otoritas untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Berada dekat dengan tabut Allah, atau dengan pengertian lain, berada di hadirat Tuhan merupakan kerinduannya lebih dari apapun juga. Ia tahu bahwa sekali kelak ia akan atau keturunannya akan membangun sebuah bangunan yang paling megah dan indah untuk tabut Allah. Namun isi hati Daud berkata, biarkan untuk sementara ini tabut Allah itu dekat denganku. Aku ingin selalu menikmati hadirat Tuhan selama aku hidup. Tidak ada kerinduan lain yang menyenangkan hati Tuhan selain kerinduan seorang yang selalu mau dekat dan hidup intim dengan Dia. Kita tidak akan lupa kisah Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal harganya pada masa itu. Apa yang dilakukannya sangat kontroversial. Betapa berani seorang wanita di hadapan banyak orang datang mencium kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Banyak orang pasti mengecam perbuatannya, apalagi menghamburkan uang dengan memecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Tapi apa kata Yesus menanggapi pernyataan Yudas yang mewakili isi hati orang banyak di ruangan itu? Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Matius 26 ayat 10-13. Sungguh suatu kehormatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang mengekspresikan secara sungguh-sungguh kasihnya kepadanya. Pemulihan Pondok Daud yang pertama berbicara tentang pemulihan kasih yang mula-mula dalam gereja Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jemaat di Efesus rajin dan tekun. Kalau ada rasul palsu, mereka mempermasalahkannya. Mereka dikatakan mau bersabar dan menderita demi nama Yesus. Bukankah ini jemaat yang bagus? Tetapi Tuhan berkata, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan, kelihatannya rajin dan tekun, tetapi kalau tidak berdasarkan pada kasih yang semula, tidak ada pujian,
penyembahan dan doa serta tidak intim dengan Tuhan Yesus, dia berkata bahwa betapa dalamnya kita sudah jatuh. Mari kita introspeksi diri. Apakah api Roh Kudus di dalam kita masih menyala? Apakah ada suatu kegairahan atau keintiman dengan Tuhan? Orang yang bergairah dengan Tuhan, dia pasti bergairah membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan menyembahnya. Ia juga bergairah menyampaikan kabar baik kepada orang lain dan mengasihi sesama. Apakah masih ada hal itu di dalam diri kita? Sehingga saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya di bumi ini, dia bersukacita melihat anak-anaknya. Tanpa kasih yang mula-mula, program yang baik atau keteraturan ibadah dan pelayanan yang hebat menurut ukuran manusia tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Tuhan bahkan berkata, "Aku mencela engkau." Ketika prosesi pengangkutan tahap pertama menjadi tragedi yang tidak terduga oleh Raja Daud, lembu-lembu yang menarik kereta mengangkut tabut itu tiba-tiba tergelincir, dan Uzi mencoba memegang tabut Allah dengan tangannya. Saat itu juga ia tersambar Tuhan dan binasa. Akhirnya perjalanan berhenti dan tabut Allah segera dititipkan di rumah Obed Edom. Pelajaran apa yang didapat oleh Raja Daud? Bila Allah menegur secara demikian, pasti ada ketidakkudusan dalam penyelenggaraan prosesi tersebut. Ada 3 hal yang dapat kita lihat dari teguran Tuhan. Yang pertama, tidak menghormati Tuhan. Pertama-tama, soal Uza. Sebagai seorang imam, Uza telah melanggar kekudusan ketetapan Allah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Uza tidak dalam kekudusan? Tindakan yang cepat dilakukannya tanpa rasa takut akan Allah menunjukkan kebiasaan tidak menghormati hadiratnya. Uza menganggap biasa hadirat Tuhan. Uza adalah anak Imam Abinadab. Rumahnya telah menjadi tempat penitipan tabut Allah selama 10 tahun karena Raja Saul kurang memperhatikan tabut itu. Tabut Allah bagi Uza menjadi biasa karena sejak kecil ia sudah melihatnya. Raja Daud mengingatkan itu dalam Mazmur 2 ayat 9-12a. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Sebagai pelayan Tuhan, apalagi yang menyelenggarakan ibadah, kita diingatkan untuk bersungguh-sungguh hidup kudus dan takut akan Tuhan. Jangan menganggap biasa hadirat dan kemuliaan Tuhan. Jangan menganggap biasa pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Pemulihan Pondok Daud tidak dapat terjadi tanpa pemulihan kekudusan dalam gereja Tuhan. Yang kedua, tidak ada kesatuan. Kedua adalah tidak adanya kesehatian dalam pengangkutan tabut Allah. Sebagian besar dari pemimpin iman dan orang-orang Lewi pada waktu itu tidak ikut serta dalam prosesi ini. Padahal sebelumnya, 1 Tawari 13 ayat 2, Raja Daud sudah menyuruh semua untuk berkumpul, termasuk para imam. Tetapi mereka tidak taat. Mengapa mereka memilih tidak ikut dalam pengangkutan yang pertama itu? Bukan karena mereka sibuk dan tidak punya waktu, tetapi saya percaya bahwa sebagian besar pemimpin, para imam dan orang Lewi punya visi yang lain. Mereka lebih menghendaki menyelenggarakan ibadah di kemah Musa seperti yang rutin dilakukan, dan mengharapkan tabut Allah dikembalikan ke tempat mereka. Ketidaktaatan kepada visi dari pemimpin berakibat fatal. Salah seorang dari mereka yaitu Imam Uzia harus binasa. Itulah sebabnya sebelum pengangkutan yang kedua, Raja Daud memberi perintah dengan tegas kepada para pemimpin imam dan orang-orang Lewi. Hai kamu ini, kuduskanlah dirimu, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. 1 Tawari 15 ayat 12 dan 13. Ketidaksehatian di antara para pemimpin gereja di mata Tuhan sama dengan ketidakkudusan. Sama seperti Tuhan tidak melawat bila tidak ada kekudusan. Demikian juga lawatan Tuhan tidak akan terjadi bila tidak ada unity. Yang ketiga, tidak meminta petunjuk Tuhan. Hal ketiga yang menjadi pelajaran berharga bagi Raja Daud adalah kesalahan karena tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. 1 Tawari 15 ayat 13b. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya kesehatian di antara para pemimpin imam dan Lewi. Para pemimpin pasukan mengusulkan pola pengangkutan dengan kereta yang ditarik oleh lembu. Bagi mereka, prioritas utama pengangkutan ini adalah efisiensi dan keamanan. Para pemimpin pasukan terampil dalam hal-hal jasmani dan atau fisik. Mereka memiliki keterampilan dan pengalaman. Puluhan tahun yang lalu ketika tabut Allah dikembalikan oleh orang Filistin, mereka menaikkan tabut itu ke atas kereta yang ditarik dengan lembu, tanpa pengawalan dan tanpa dituntun. Lembu itu dibiarkan berjalan menuju tanah Yehuda di daerah Bet-Shemah.
Orang banyak mulai berdatangan dan mencoba melihat isi tabut Allah. Maka saat itu banyak orang yang binasa disambar Tuhan. Berdasarkan pengalaman inilah gagasan yang baik, good idea, itu muncul. Mengangkut dengan kereta yang ditarik oleh lembu pasti lebih efisien, mengingat tidak banyak orang Lewi yang mendukung dan pada pengangkutan pertama ini. Lalu harus dikawal oleh pasukan untuk menghindari orang banyak yang mungkin akan mencoba mendekati tabut Allah. What's a good idea? Raja Daud bahkan tanpa bertanya kepada Tuhan lagi, ia merasa ide itu baik. Perhatikan, bila para pemimpin rohani dalam gereja tidak hidup dalam kekudusan dan kesehatian atau unity, gereja akan berjalan dengan banyak good idea. Bukan God's idea, tapi good idea. Selalu tampak baik-baik pada awalnya, namun sampai titik tertentu akan menghadapkan kita pada tempat mengerikan. Kidon yang menggoncangkan dan terpaksa harus membayar mahal, bahkan mengakibatkan penundaan waktu cukup lama untuk sampai di Pondok Daud. Pemulihan Pondok Daud mengalami penundaan dan belum bisa terwujud sebelum para imam dan hamba-hamba Tuhan menguduskan diri sungguh-sungguh serta merendahkan diri untuk bersatu. Kunci untuk gereja mengalami pemulihan Pondok Daud diungkap dalam 2 Tawari 7:14, yaitu merendahkan diri supaya bisa unity dan mau tunduk pada visi raja. Pernyataan Allah kepada pemimpin-pemimpin gereja hari ini. Berdoa dan mencari wajah Tuhan menunjukkan bagaimana kita selalu mau bertanya, mau tanya Tuhan dan ingin mengerti kehendaknya. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, artinya bertobat dari hidup kudus. Tuhan akan melawat dan memulihkan Pondok Daud yang telah roboh, baik atas gereja lokal kita maupun kota negeri kita. Tuhan membangun kembali Pondok Daud. Pemulihan Pondok Daud bukanlah pekerjaan atau upaya manusia. Tuhan yang mengerjakannya. Dia mengambil inisiatif untuk kembali dan membangun Pondok Daud yang telah roboh. Pemulihan Pondok Daud terjadi karena Allah ingin melawat umatnya. Dia melimpahkan pengurapan kasih yang membangkitkan kerinduan dan gairah penyembahan dalam gerejanya. Dialah yang mencurahkan anggur baru dan mengalirkan kembali sukacita di tengah umatnya, dan membuat mereka memuji dan menari di hadapan Tuhan seperti pada zaman Raja Daud. Mengapa Allah ingin membangun kembali Pondok Daud? Bukankah pada zaman perjanjian lama masih ada bangunan atau tabernakel lain yang lebih indah dan megah? Mengapa bukan kemah Musa atau Bait Salomo? Karena ada sesuatu yang spesial di Pondok Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Dia rindu itu pulih di akhir zaman. Pemulihan Pondok Daud. Ciri yang paling menonjol dalam Pondok Daud, hanya ada satu benda ditempatkan di tengah-tengah, yaitu tabut perjanjian Allah, yang saat itu menggambarkan kehadiran Allah di tengah umatnya. Para pemuji dan penyembah mengelilingi tabut itu dan menyembah Allah siang dan malam. Fokus penyembahan saat itu adalah Allah yang hadir di tengah umatnya. Semua mata tertuju kepada Allah. Semua nyanyian bagi Dia. Bila pemulihan Pondok Daud terjadi dalam gerejanya, ciri paling menonjol akan tampak dari pola ibadah pujian dan penyembahan. Fokus ibadah jelas tertuju pada Bapa yang kita sembah dalam nama Yesus. Bukan sekedar sesuatu yang diucapkan dari panggung atau mimbar, melainkan dapat dirasakan dan diakui oleh semua umat. Berikut beberapa hal yang menjadi ciri ibadah yang berfokus kepada Bapa dalam ibadah gereja. Yang ke-1, pujian dan penyembahan, praise and worship. Bukan sekedar perlengkapan ibadah, tetapi menjadi bagian penting. Ini tampak dari perbandingan jumlah waktu untuk penyembahan dan penyampaian firman Tuhan atau khotbah yang hampir sama. Yang kedua, jemaat aktif menyembah Bapa. Praise and worship bukan sebuah tontonan agar jemaat lebih banyak menyaksikan yang dilakukan di atas panggung. Yang ketiga, jenis lagu dan musik yang sederhana dan mudah diikuti, dengan komposisi musik sederhana sekalipun, serta mudah dibawakan oleh pemimpin penyembahan dengan kualitas vokal biasa. Yang keempat, lagu atau nyanyian dengan lirik yang makin berfokus dan bersifat vertikal, yaitu suatu pernyataan langsung kepada Allah. Kelima, lirik doa, serta setiap ungkapan selalu meninggikan dan memuliakan Yesus sebagai anak domba Allah yang telah disembelih. Ini adalah gambaran kurban banyak yang dipersembahkan oleh Raja Daud ketika membawa tabut Allah ke Bukit Sion. Yang keenam, suasana sukacita oleh Roh Kudus tampak diwarnai dengan tari-tarian, tepuk tangan, serta respon spontan yang tertib. Raja Daud tidak malu menari-nari di hadapan tabut Allah. Banyak gereja menggunakan lagu-lagu berirama cepat dengan ritme yang kreatif, lengkap dengan gaya gerakan tertentu yang seragam. Yang ketujuh, suasana penyembahan dan doa yang kadang lembut serta mengalir dengan teduh, kadang meluap-luap dengan penuh semangat, seperti aliran sungai yang kadang tenang di satu bagian dan deras di bagian lain. Suasana tidak monoton membuat umat Tuhan menikmati penyembahan tanpa jenuh. Yang kedelapan,
penyembahan dan doa dengan bahasa roh tidak lagi menjadi sesuatu yang asing atau